Untuk kali ini, marilah kita mengenal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Silahkan disimak apa itu AKM. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Kemendikbud berusaha dengan diadakannya AKM atau yang disebut sebagai Asesmen Nasional yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan bukan sekedar nilai belaka bagi anak-anak yang mengenyam pendidikan SD, SMP, ataupun SMA dan sederajat. Apa sih perbedaan ujian nasional dengan AKM? Di sini perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ini 3 gambaran mengenai AN atau Asesmen Nasional. Di sini yang pertama, AN menghasilkan informasi untuk memantau seperti A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Di sini kesenjangan antara bagian dari dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah dan sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok. Atau yang kedua, di sini asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian di sini gambaran yang ketiga mengenai AN adalah juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran, bukan nilai dari siswa itu sendiri. Perbandingan UN dan AN di sini pemaparannya. Dari kriteria perbandingan di sini seperti ada tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal dan sasaran penilaian. Ada juga di sini perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Bisa kamu lihat di sini ada berbagai macam, dari mulai untuk AN di sini biasanya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian di sini tingkatannya atau jenjang penilaiannya untuk AN di sini SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan UN itu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Di sini juga ada level siswanya. Kemudian ada subjek siswa, model siswa dan sasaran penilaian. Itulah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Sudah ada gambaran mengenai perbandingan antara AN dan UN. Perbandingan lebih lanjut mengenai AN dan UN yaitu yang pertama, tujuan penyelenggaraan AN dan UN nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, AN bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, AN diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Yang ketiga, di sini asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagai ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran serta mendapatkan hasil laporan.
AN jadi bukan sekedar untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat ketentuan kelulusan. Yang keempat, pada pelaksanaannya AN menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam AN lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian saja. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan yang ketujuh, metode penilaian AN dan UN pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. AN menggunakan metode penilaian MSAT, ialah penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itulah perbandingan antara UN dan AN. Berbagai respon pun akan muncul dari jumlah pihak mengenai kebijakan ini. Tapi lepas dari semua itu, pasti semuanya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi marilah kita dukung apapun yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Itu yang dapat dipaparkan mengenai perbandingan antara AN dan UN. Sudah mengenalkan apa itu AN? Untuk lebih lanjutnya, silakan kamu cari-cari informasi mengenai apa sih AKM itu yang berbentuk AN itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.